Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Mairo, kelas 2A, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman tentang perencanaan atau planning. Kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu arti perencanaan. Arti penting perencanaan adalah suatu kegiatan yang dapat memperkirakan kondisi masa mendatang. Setiap pemilik perusahaan menginginkan perusahaannya dapat bertahan, kemudian berkembang sesuai dengan tujuan perusahaan. Namun untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, lebih-lebih masa mendatang penuh tidak kepastian. Dengan demikian dapat dikurangi ketidakpastian kondisi masa depan karena dalam perencanaan sudah ditentukan faktor-faktor penunjang dan penghambat yang akan ditemui dalam mengelola perusahaan. Pembahasan kedua, pengertian perencanaan. Perencanaan atau planning adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan perusahaan. Secara umum, perencanaan merupakan proses penentuan tujuan perusahaan dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi program, tata cara pelaksanaan program, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu analisa SWOT. Analisa SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT digunakan 16 perencanaan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang terlibat sebagai inputan untuk perancangan proses sebagai proses yang dirancang dapat berjalan optimal, efektif, dan efisien. Pembahasan keempat, macam-macam perencanaan. Menurut tujuannya, perencanaan terdiri dari 3 macam. Perencanaan strategis, perencanaan taktis, perencanaan teknis. Menurut waktunya, perencanaan terdiri atas perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Pembahasan selanjutnya yaitu tipe keputusan manajemen. Untuk tipe keputusan manajemen terbagi menjadi 3. Keputusan tidak terstruktur, keputusan semi terstruktur, dan keputusan terstruktur. Untuk tipe informasi manajemen terbagi menjadi 4. 1. Untuk mendukung proses pengambilan keputusan dibutuhkan informasi yang berkualitas. Pembahasan selanjutnya, tipe informasi manajemen. Untuk tipe informasi manajemen terbagi menjadi 4, yaitu untuk mendukung proses pengambilan keputusan dibutuhkan informasi yang berkualitas. 2. Untuk manajemen tingkat bawah, tipe informasinya adalah terperinci. 3. Sedangkan untuk manajemen yang lebih tinggi tingkatannya, tipe informasinya adalah terfilter atau lebih ringkas. 4. Keputusan yang dilakukan oleh manajer tingkat atas adalah rutin dan tidak berulang-ulang. Pembahasan selanjutnya yaitu siapa pembuat planning atau perencanaan. Yang membuat perencanaan itu terbagi menjadi 3. 1. Panitia perencana yang membuat rencana yang terdiri dari orang-orang yang ditunjuk oleh pemimpin berdasarkan keahlian dan kepentingan perusahaan. 2. Bagian perencana, yaitu bagian yang merencanakan segala sesuatu yang akan dilakukan oleh perusahaan yang akan datang yang terdiri atas perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. 3. Tenaga staf, yaitu seorang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk membuat perencanaan perusahaan yang dapat berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Dan sampai di pembahasan terakhir, kesimpulan singkat mengenai planning atau perencanaan. 1. Perencanaan meliputi kegiatan untuk menetapkan tujuan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. 2. Arti penting perencanaan bagi seorang manajer atau pemimpin adalah membantu membuat keputusan, memutuskan perhatian pada apa yang harus dilakukan untuk membentuk masa depan seperti yang diinginkan. 3. Perencanaan dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan yang terdiri atas perencanaan, strategis, taktis, dan teknis. 4. Keputusan dapat dibuat berdasarkan keputusan yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. 5. Perencanaan yang baik harus mengandung ciri-ciri penggunaan kalimat yang mudah dimengerti, fleksibel, stabil,
ada perimbangan, kontinu, rasional, dan faktual. Terakhir, pembuatan perencanaan dapat ditugaskan kepada panitia perencanaan, bagian perencanaan, dan tenaga staf. Selesai sudah rangkuman tentang perencanaan atau planning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.